Sudah ditangkap pun masih nyusahin banyak orang. Ibarat saya ditangkap karena maling ayam. Lalu saya digelandang masuk ke mobil aparat. Lalu saya protes kenapa tidak dibawa ke kantor polisi dengan mobil Lamborghini. Masuk akal nggak? Dengan segudang bacotan dan nyusahin banyak orang, Lukas NMB adalah orang yang harus dihukum seberat-beratnya. Tapi sayangnya, undang-undang perampasan aset masih belum ada saat ini. Tanya ke DPR kenapa. Dan itu pun AHY bisa-bisanya prihatin dengan kesehatan Lukas NMB. Sama sekali tidak bersimpati kepada warga Papua yang sudah disusahkan oleh ulah Lukas dan pendukungnya. Enggak bapak, enggak anak, dua-duanya sama saja. Sama-sama tidak bermutu, hanya bisa prihatin dan curhat. Jadi sudah selayaknya Partai Demokrat ditenggelamkan. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Demokrat tampaknya masih belum introspeksi atas semua perbuatan mereka selama ini. Demokrat masih belum kapok berbuat ulah. Terlihat jelas kalau partai ini sombong dan merasa tidak akan tumbang. Padahal saat ini Demokrat sedang mundur menuju kehancuran di bawah bayang-bayang kepemimpinan AHY. Baru-baru ini 2 kadernya ditangkap. Yang satu ditangkap karena kasus narkoba, yang satu lagi karena masalah korupsi. Dua-duanya berinisial LE. Sungguh sebuah kebetulan yang luar biasa. LE, Lucky Effendi dan Lukas NMB. Apakah ini kebetulan atau kode dari langit? Silakan kalian tebak sendiri. Demokrat kena hajar 2 kali oleh kadernya sendiri, tapi AHY masih belum sadar juga. Lukas NMB sudah cukup banyak bikin masalah, bikin gaduh dan merepotkan negara. Sudah jadi tersangka tapi masih bisa nego dengan KPK, seolah sedang tawar-menawar beli baju lebaran. Dia pikir KPK itu penjual ikan di pasar, bisa diajak nego harga. Drama memuakkan ini sudah merugikan banyak pihak. Lukas NMB bersalah tapi tidak mau ditahan. Dipanggil KPK, dia mangkir dengan alasan punya riwayat penyakit yang tiba-tiba saja entah datang dari mana. Ini jurus yang biasanya sering digunakan oleh mereka yang merasa mau ditangkap. Mendadak sakitlah, lemas, letih, lesu, tidak berdaya, naik kursi roda, terbaring di ranjang, pingsan, kepala benjol seperti bakpao, dan banyak lagi. Bahkan kediaman Lukas NMB pernah dijaga oleh pendukungnya sehingga KPK tidak berkutik. Bayangkan seorang tersangka bisa bertingkah seperti raja. KPK dianggap sebagai budak yang bisa diatur seenaknya. Hingga pada akhirnya, kalau kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti bakal jatuh. Lukas NMB berhasil ditangkap KPK. Saat ini dia sudah tiba di Jakarta setelah berbulan-bulan bermain drama yang membuat banyak orang gregetan. Setelah diperiksa oleh tim medis RSPAD, dia dinyatakan cukup sehat dan akhirnya dibawa ke gedung KPK dan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Lalu AHY malah bikin blunder. AHY mulai menggunakan jurus warisan bapaknya sendiri. Dia prihatin atas penangkapan Lukas NMB karena NMB disebut sedang sakit-sakitan. Dia prihatin dan memberikan doa serta support buat Lukas NMB. Dia bilang begini. Pertama, kita berharap Lukas NMB diberikan kesehatan karena beliau juga akhir-akhir ini mengalami sakit. Karena itu adalah sesuatu yang bernilai kemanusiaan, memberikan ruang untuk kita sehat. Setelah itu bisa menjalani segala hal termasuk proses hukum yang tengah dijalankan. Dia juga bilang penegakan hukum harus ditegakkan dengan adil dan tidak tebang pilih. Tidak boleh ada kelompok atau golongan tertentu yang diamankan, tapi kelompok lain jadi sasaran tembak. Kalau cuma prihatin, buat apa coba? AHY prihatin dan peduli dengan kesehatan Lukas. Tapi pernah nggak dia berpikir sebelum kena masalah, Lukas terlihat baik-baik saja? Tim medis juga menyatakan Lukas NMB sehat sehingga bisa menjalani proses hukum. Buktinya sebelum dia ditahan, dia bisa meresmikan kantor gubernur Papua senilai 400 miliar. Saat mau diperiksa KPK, mendadak ngakunya sakit. Dan saat ditangkap, Lukas sedang makan siang di restoran. Bayangkan, sakit tapi bisa makan di restoran.
Logika macam apa ini? Hanya orang bodoh yang percaya dengan narasi seperti itu. Pertanyaan paling penting adalah, kenapa AHY tidak prihatin dengan kelakuan Lukas NMB yang tidak kooperatif terhadap panggilan KPK? Gara-gara dia bandel, Papua bergejolak dan rusuh. Kenapa AHY tidak prihatin dengan kelakuan Lukas yang mengerahkan massa untuk melindunginya dari tangkapan KPK? Bukankah AHY pernah bilang Indonesia adalah negara hukum? Kenapa dia tidak mengecam Lukas yang tidak patuh hukum? Kenapa AHY tidak prihatin dengan pendukung Lukas yang brutal dan arogan yang bikin rusuh di bandara? Dan yang paling penting adalah, kenapa terjadi kasus korupsi atau suap yang dirugikan adalah rakyat Papua? Apakah AHY prihatin dengan penderitaan rakyat Papua akibat ulah dari Lukas NMB? Kenapa AHY tidak prihatin dengan uang rakyat yang dikorupsi? Kenapa AHY tidak prihatin dengan aktivitas dan ekonomi warga yang terganggu karena ulah Lukas? Kenapa AHY tidak prihatin dengan banyaknya kader yang terkena kasus korupsi? Saya sungguh heran, AHY sebenarnya pernah ngaca nggak sih? Saya rasa mungkin jawabannya tidak. Mungkin dia bangga bisa peduli dan prihatin dengan tersangka kasus suap. AHY seolah cuma peduli dengan kepentingan partainya. AHY memainkan isu kesehatan Lukas NMB agar masyarakat ikut simpati dan bisa dibodohi dengan narasi prihatin. Dan lucunya lagi, saat ditangkap, keluarga Lukas NMB masih bisa protes. Mereka protes kenapa Lukas tidak dibawa ke Jakarta dengan maskapai Garuda Indonesia. Lukas diterbangkan dari Papua ke Jakarta dengan maskapai Trigana Air, serta dikawal Komandan Satuan Brimob dan Irwasda Polda Papua. Sungguh parah memang. Keluarganya anggap itu adalah tindakan kejahatan setelah Lukas mengabdi selama 20 tahun di pemerintahan. Jadi menerima suap dan merugikan warga Papua itu bukan termasuk kejahatan? Sungguh logika yang kacau balau. Terjerat masalah masih bisa menuntut yang aneh-aneh. Sudah syukur dibawa masuk ke dalam pesawat, ketimbang disuruh naik onta atau naik perahu. Di Korea Utara mungkin orang ini diterbangkan dan diikat di ekor pesawat malah. Sudah ditangkap pun masih nyusahin banyak orang. Ibarat saya ditangkap karena maling ayam, lalu saya digelandang masuk ke mobil aparat. Lalu saya protes kenapa tidak dibawa ke kantor polisi dengan mobil Lamborghini. Masuk akal nggak? Dengan segudang bacotan dan nyusahin banyak orang, Lukas NMB adalah orang yang harus dihukum seberat-beratnya. Tapi sayangnya, undang-undang perampasan aset masih belum ada saat ini. Tanya ke DPR kenapa. Dan itu pun AHY bisa-bisanya prihatin dengan kesehatan Lukas NMB. Sama sekali tidak bersimpati kepada warga Papua yang sudah disusahkan oleh ulah Lukas dan pendukungnya. Enggak bapak, enggak anak, dua-duanya sama saja. Sama-sama tidak bermutu, hanya bisa prihatin dan curhat. Jadi sudah selayaknya Partai Demokrat ditenggelamkan. Banyak kadernya yang bermasalah, banyak yang kelakuannya kurang ajar. Ketua umum juga bicara ngawur tanpa nurani. Model begini masih berani bermimpi jadi wakil presiden. Hanya orang tak tahu malu yang berani seperti itu. Jadi bagi yang waras, sudah saatnya partai tidak bermutu disingkirkan dari dunia politik. Sudah saatnya Demokrat nyungsep dan menjadi partai gurem yang tidak dipedulikan orang lain. Oke, sekian opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.